warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zakaria, NPM 0617101048, akan menjelaskan tugas besar Applied Database 2 mengenai transformasi database. Pertama-tama, data saya yang diperoleh itu dari Kaggle, itu mengenai supermarket yang memiliki 3 cabang A, B, dan C. Dataset tersebut rentang waktunya itu 3 bulan, Januari, Februari, Maret. Selanjutnya kita lanjut ke Spoon. Buka CSV file input, lalu kita browse file yang akan ditransformasi. Setelah itu kita sesuaikan apakah sudah sesuai tipe data atau formatnya. Langsung oke. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai dimensi customer. Dimensi customer itu belum terdapat primary key, yaitu jadi kita harus membuat unique rows customer, add sequence untuk membuat primary key secara auto increment. Lalu setelah itu kita select values untuk mengambil nilai dari file inputan CSV ke tabel dimensi customer. Setelah itu kita sambungkan ke tabel output customer dan connectionnya yang telah saya buat bernama supermarket tadi. Target tabelnya dimensi customer. Terus kita database fieldnya diambil dari select values. Selanjutnya ini SQL untuk drop table dim customer bila sudah ada, lalu bila tidak ada maka create table dim customer. Kedua, saya akan menjelaskan mengenai dimensi branch. Kita lakukan sort rows untuk menghilangkan duplikasi data. Setelah itu kita gunakan unique rows dan add sequence untuk membuat primary key secara auto increment. Lalu select values seperti tahap pertama. Selanjutnya table output dengan target table dim branch dan database fieldnya yang dari select values tadi. Oke, lalu SQL nya sama. Ketiga, saya akan menjelaskan dimensi produk. Dimensi produk pun sama, belum memiliki primary key, maka saya membuat unique rows, product line, unit price, dan add sequence untuk primary key secara auto increment. Yaitu kita select values untuk nilai apa saja yang akan kita masukkan ke database dimensi produk. Lalu kita table output, connectionnya masih tetap supermarket, target tabelnya dimensi produk. Lalu ini sama. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai date. Buat seperti inisiasi field baru yaitu start date dan increment date pada sales date. Field yang telah kita buat tadi, start date dan increment date, yaitu ditambahkan ya, field A tambah field B. Lalu type nya date, conversion max nya tanggal, hari, tahun. Setelah itu kita select values yang kita telah buat dengan rumus tadi, sales date. Kita bikin kalkulator lagi, yaitu buat ini hari dalam setahun itu, hari dari si sales date kita bandingkan. Lalu minggu dari tahun date A, sales date, sales month untuk bulan dari sales date ini, sales year untuk tahun dari sales date ini, lalu sales month name untuk nama dari bulan pada sales date ini. Setelah itu kita buka table output, koneksinya tetap supermarket, target tabelnya dimensi date, database field,
SQL dimensi date-nya yaitu sama. Kelima, saya akan menjelaskan mengenai dimensi payment. Kita akan melakukan sort rows, lalu kita lakukan unique rows dan sequence untuk membuat primary key secara auto increment. Kemudian select values yang sebelumnya apa saja yang akan dimasukkan ke dimensi payment. Kita ke table output, database fieldnya yaitu primary key payment dan pay method. SQL primary key-nya PK payment. Selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai table fakta. Setelah itu kita lakukan database lookup ya untuk setiap dimensi yang telah kita buat, yaitu dimensi branch, customer, date, product, dan payment. Pertama, database lookup table-nya dimensi branch untuk branch, lalu kita samakan data yang ada di database dan yang ada di CSV tersebut. Kita return value PK branch, kita buat nama baru dengan primary branch dengan tipe data integer. Kedua, dimensi customer, lookup table-nya itu dimensi customer. Saya buat new name primary underscore customer, tipe data integer. Selanjutnya kita lookup date, yaitu lookup table-nya dimensi date. Setelah itu kita lookup table dimensi product, yaitu dengan return value-nya primary key product, tipe datanya integer. Lookup payment, lookup table dimensi payment, return value-nya yaitu primary payment dengan tipe data integer. Kita buat rumus untuk tax 5% dan cost of goods sold. Selanjutnya kita kalkulator lagi. Nah, di sini kita akan menghitung total dengan calculation A tambah B. Lalu kita akan membuat gross income untuk ditampilkan di tabel fakta, yaitu A min B total dikurangi cost of goods sold dengan value type number. Terus kita add sequence untuk membuat primary tabel fakta. Kita select values, field apa saja yang akan ditampilkan di tabel fakta. Lakukan tabel output, target tabelnya fact, lalu database fieldnya yang telah kita di select values tadi. Itu kita execute SQL scriptnya. Ini tabel fakta, ini dimensinya. Sekian penjelasan dari saya, maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.